Tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan sebuah mobil jenis Toyota Hilux yang terjun bebas ke Danau Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Kamis pagi, angin puting beliung menghancurkan 4 unit rumah warga Pasir Putih. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Selasa 26 Juli 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sebuah mobil jenis Toyota Hilux yang terjun bebas ke Danau Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak Senin malam 25 Juli 2022. Kuat dugaan mobil tersebut mengalami remblong sehingga masuk ke dalam danau. Insiden tersebut menelan 3 korban jiwa dan 1 orang berhasil selamat dari kecelakaan yang terjadi pada Senin malam 25 Juli 2022. Mobil jenis Toyota Hilux terjun bebas ke dalam Danau Anggi dengan membawa 4 orang pekerja tower termasuk supir dari arah distrik Testega menuju Anggi. Namun belum sampai ke bawah, tepatnya di turunan Kampung Kobrey, kendaraan mengalami musibah remblong hingga akhirnya masuk ke dalam danau. Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari, Iwayan Suyatna, dalam press release-nya menjelaskan, insiden itu dilaporkan salah satu warga ke Kepolisian Sektor Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak pada Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Timur. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian setempat langsung berkoordinasi dengan tim rescue dan bergerak menuju lokasi kurang lebih jarak tempuh selama 5 jam. Hingga siang tadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur, salah satu korban lainnya yang sempat terjepit dengan badan mobil sejak Senin malam akhirnya bisa dievakuasi tim Basarnas ke atas permukaan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sementara itu, data korban selamat atas nama Melki, umur 28 tahun. Saat ini sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Unsur SAR yang diturunkan sebanyak 11 personil, dibantu personil dari Polsek Anggi, sedangkan alat yang dibawa yaitu truk personil, Dimax, perahu karet, palsar evakuasi dan palsar medis. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Angin puting beliung yang terjadi pada Selasa pagi 26 Juli 2022 di Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Warga di sekitar kejadian tidak akan menyangka bahwa akan terjadi angin puting beliung, karena kejadiannya begitu cepat, sehingga membuat mereka menjadi panik. Akibat kejadian tersebut, 4 rumah warga dan 2 kios mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Bahkan, kencangnya tiupan angin membuat pohon tumbang hingga ke akar. Warga pun langsung bahu-membahu membantu membersihkan batang pohon yang menimpa rumah mereka. Agustinus Medotga, salah satu warga Pasir Putih, menceritakan, sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Timur, terjadi angin kencang yang membuat rumah warga dan kios mengalami kerusakan. Agustinus juga berharap agar ada perhatian dari pemerintah, mulai dari kelurahan hingga provinsi untuk dapat membantu warga yang terkena musibah. Tadi pagi sekitar jam 8:20 terjadi angin yang cukup keras menimpa wilayah kami, khusus untuk RT 3 ini, sehingga beberapa pohon yang juga tumbang menimpa kios, 2 buah kios, dan juga rumah-rumah warga, dan juga fasilitas seperti listrik semua terputus. Sehingga kami melihat hal ini, mungkin pemerintah baik kelurahan, distrik, dan kabupaten dan provinsi juga bisa melihat hal ini dan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang ditimpa angin puting ini. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Manokwari Sirajudin menjelaskan, setelah mendapat laporan pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pendataan dan mengambil langkah selanjutnya, yakni mengenai perbaikan rumah dan kios yang tertimpa pohon. Saya sangat sangat prihatin atas kejadian ini, di mana beberapa rumah dan kios yang tertimpa
pohon yang tumbang di distrik Manokwari Timur ini. Jadi, kami dapat informasi ini tadi di grup dan kami segera ke sini untuk mendata sehingga bisa nanti jadi bahan untuk Pemda Kabupaten Manokwari bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ini tugas kami memang untuk mendata lebih awal karena kita harapkan data ini penting untuk menjadi awal dari kita perencanaan berikutnya. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Inspektorat menghimbau kepada 10 pejabat di Provinsi Papua Barat agar segera mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau tidak dilakukan, maka tunjangan perbaikan penghasilan akan ditahan. KPK mengingatkan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera melakukan pelaporan LHKPN, mengingat dari 26 pejabat masih ada 10 pejabat yang belum melakukan pelaporan. Dan hal tersebut akan terus diingatkan oleh Inspektorat kepada pejabat yang belum melakukan pelaporan. Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiono mengatakan 10 pejabat yang belum melakukan pelaporan LHKPN, kebanyakan jabatan eselon 3 dan staf. Diharapkan proses penginputan LHKPN dapat segera dilakukan agar KPK terus menyoroti tentang LHKPN di Papua Barat. Enggak itu ada data di kantor. Pejabat dari pejabat eselon 3 4 Bapak kebanyakan? Kebanyakan eselon 3 dan staf ya. Kalau kepala dinas nggak mungkin. Kalau ada kepala dinas saya toki betul itu. Ya. Saya pikir itu. Puluhan Pak? Lebih? Enggak nyampe. Ya enggak nyampe. Nanti kita lihat saja lah. Kita lihat. Lebih lanjut disampaikan, Inspektorat akan fokus pada laporan LHKPN dan apabila tidak dilakukan, maka tunjangan perbaikan penghasilan pegawai tersebut akan ditahan. Sisa 10 orang kemarin. Tinggal 10. Iya. Itu dari pejabat lingkup Pemprov ya? Iya, jelas di lingkup Pemprov itu. Kalau untuk anggota legislatif sendiri Pak? Oh, itu urusan mereka. Iya, kita punya bagian masing-masing. Nah, itu. Jadi yang 10 ini bagi siapa yang tidak mengisi LHKPN, maka TPP-nya ditunda. Ya. Ada batas waktu untuk LHKPN adalah hal penting yang harus dilakukan karena untuk menciptakan jalannya pemerintahan Papua Barat yang baik dalam melayani masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pihak sekolah dan juga orang tua berterima kasih kepada kelima pelajar yang telah meraih medali emas pada event World Science Environment and Engineering Competition, karena dengan keberhasilan yang diraih mendongkrak nama baik tanah Papua. Ucapan terima kasih diberikan oleh pihak SMA Negeri 1 Manokwari, SMA Negeri 2 Manokwari, dan SMA Villanova Manokwari, serta orang tua kepada kelima putra-putri perwakilan Papua Barat yang telah berhasil meraih medali emas pada event World Science Environment and Engineering Competition. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari Lucinda P. Mandobar saat ditemui sangat berterima kasih karena keberhasilan yang diraih pelajar SMA di Manokwari membuktikan bahwa anak-anak Papua bisa. Dan yang terpenting harus ada support dari orang tua dan juga pihak sekolah serta lingkungan pelajar. Mau bilang tuh wow, ya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Artinya bahwa kita anak Papua bisa. Yang penting terus beri support buat mereka dan terima kasih buat kelima anak yang sudah mewakili Papua Barat. Kami berharap anak-anak Papua yang lain juga seperti itu. Terima kasih untuk Yayasan Terang Papua yang sudah memberi waktu, memberi tenaga, bahkan berlelah buat anak-anak, membimbing mereka sehingga mereka boleh tampil sebagai pemenang dengan 2 gold yang didapat. Itu luar biasa, terima kasih. Elstineke Rike Katmo, perwakilan orang tua dari salah satu murid yang berprestasi mengatakan, sangat bersyukur dengan keberhasilan yang mereka raih. Hal tersebut dapat menghapus air mata orang Papua dengan keberhasilan merebut medali emas pada kompetisi tingkat dunia. Lebih lanjut, ibu dari Justinus Markus Serang mengatakan event ini sangat baik karena memberikan energi positif bagi anaknya. Dan orang tua harus mengarahkan anaknya ke hal yang positif untuk menciptakan kepercayaan dalam diri anak kita. Mereka ini anak-anak hebat
kami bersyukur karena mereka menghapus air mata banyak orang Papua di mata dunia internasional, bahkan di Indonesia. Mereka mampu untuk merebut gold medal dalam 2 kompetisi yang luar biasa, WSSC dan Makedonia Award. Itu prestasi yang luar biasa, sehingga ada pengakuan untuk Papua. Ya. Dengan keberhasilan yang diraih, kelima pelajar asal Papua Barat ini dari pihak Pusat Prestasi Nasional mengakui sertifikat kemenangan bagi tim dari Papua Barat sangat bermanfaat untuk mendapatkan beasiswa masuk universitas dalam negeri dan juga di luar negeri. Jimmy Tabisu Tafari, Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, membuka kegiatan pemusatan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2022, Sekda Papua Barat berpesan agar dapat terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Bertempat di lingkungan Balai Penjamin Mutu Pendidikan, pemusatan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2022 akan dilaksanakan dengan jumlah 35 putra-putri asal Papua Barat yang telah mengikuti seleksi dan siap dididik untuk menjadi pasukan pengibar bendera pada HUT ke-77 tahun 2022. Ketua Panitia Lukas Leetemia dalam laporannya mengatakan, tujuan dilaksanakannya pemusatan latihan Paskibraka tahun 2022 sebagai acuan normatif dalam persiapan pasukan pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti di Provinsi Papua Barat. Tujuan penyelenggaraan diklat dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat adalah sebagai landasan panduan, acuan normatif dan teknis dalam persiapan, merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, mengkoordinasikan, melaksanakan segenap unsur untuk terlibat aktif dalam persiapan seorang paskibraka yang sesuai dengan prosedur ketat yang akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai paskibraka pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, dalam arahan penjabat Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Nathaniel D. Mandacan mengatakan, menjadi seorang paskibraka merupakan bentuk implementasi sebagai generasi muda dalam mengisi kemerdekaan untuk pembangunan bangsa. Diharapkan kepada putra-putri terbaik dari Papua Barat, ini adalah kesempatan terbaik. Untuk itu, harus mempersiapkan diri dan mengikuti pelatihan dengan baik sebagai paskibraka. Tonggak sejarah tersebut, maka hari ini di tempat ini kita di Papua Barat, saya mewakili penjabat Gubernur Papua Barat akan membuka secara resmi pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2022. Hal ini sebagai bentuk implementasi real keterlibatan pemuda terpelajar dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, sebab eksistensi gerakan kepemudaan secara substansial harus diarahkan dibimbing demi mengisi kemerdekaan serta mengawal persatuan dan kesatuan bangsa dan tersendiri bagi saudara-saudara, karena dari sekian banyak pemuda-pemudi pelajar di wilayah Provinsi Papua Barat, adik-adik yang mendapat kesempatan terhormat untuk mewakili pemuda-pemudi dari kabupaten dan kota masing-masing. 35 putra-putri terbaik yang terpilih berasal dari perwakilan Kabupaten Kaimana 2 orang, Kabupaten Sorong 2 orang, Kabupaten Sorong Selatan 2 orang, Kota Sorong 2 orang,
Kabupaten Fakfak 1 orang, Kabupaten Teluk Wondama 4 orang, Kabupaten Manokwari Selatan 5 orang, dan Kabupaten Manokwari 17 orang. Sedangkan kabupaten yang tidak lolos seleksi yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kajati Papua Barat Juniman Hutagaul meresmikan rumah keadilan restoratif di Bumi Sisar Matiti Teluk Bintuni, tepatnya di Kampung Korano Jaya Distrik Manimer, Senin 25 Juli 2022. Acara peresmian rumah ini dihadiri Kejati turut didampingi para pejabat diantaranya Forkopimda Teluk Bintuni, jajaran Kejari Teluk Bintuni, sejumlah pejabat di lingkup Pemda, aparat distrik Manimeri, dan aparat Kampung Korano Jaya serta warga. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu dalam sambutannya sangat menyambut baik terobosan kejaksaan dalam menghadirkan rumah keadilan restoratif di Kabupaten Teluk Bintuni. Bupati menilai langkah maju yang dilakukan jajaran kejaksaan di Tanah Sisar Matiti melalui rumah keadilan restoratif ini akan memberikan efek yang positif bagi proses pembangunan. Kepala Kejaksaan Tinggi yang kami hormati, kami banggakan. Saya tidak panjang lebar karena tentunya masih banyak agenda Bapak nanti juga harus bergeser dari Teluk Bintuni. Kita juga melihat situasi mudah-mudahan tetap cerah. Ya, tapi pada intinya kami berterima kasih dan mohon perkenan Bapak dapat meresmikan tempat ini sebagai satu tempat pencari keadilan bagi masyarakat. Tentunya itu yang kami harapkan. Sehingga di kesempatan keluarga ini kami sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Teluk Bintuni ini menjadi contoh pertama dan tentunya akan terus kita kembangkan ke daerah-daerah lain lagi yang dimana ada banyak komunitas masyarakat kita. Itu yang menjadi sasaran-sasaran kami nanti akan menyiapkan. Kami pemerintah juga Forkopimda siap mendukung melaksanakan segala upaya justice, usaha keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara itu, Kejati dalam sambutannya menerangkan kehadiran rumah keadilan restoratif didasari atas pergeseran paradigma keadilan bersifat pembalasan atau penghukuman menjadi keadilan restoratif. Hal ini Kejati menjelaskan tergambar dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kejati pun menyatakan dengan sederet peraturan perundang-undangan ini telah memberikan wewenang kepada kejaksaan dapat melakukan upaya restoratif sebagai wujud pemenuhan atas rasa keadilan rakyat. Keadilan restoratif justice hadir sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan. Restoratif justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara antara pelaku dengan korban, di mana salah satu syarat pelaku bisa mendapatkan restoratif justice adalah belum pernah dihukum. Jadi kalau sudah pernah dihukum tidak berlaku lagi. Kemudian ancaman hukuman dari perbuatan pelaku tersebut kurang dari 5 tahun. Kalau diancam 5 tahun pidananya masih tertutup untuk pintu restoratif justice. Yang salah satu contohnya yaitu kasus pencurian yang nilai barang curiannya tidak lebih dari Rp2.500.000, Rp2,5 juta. Sesuai pantauan TVRI, usai meresmikan rumah keadilan restoratif ini, Kejati yang didampingi sang istri beserta rombongan bertolak menuju Manokwari melalui jalur darat. Perlu diketahui, Kejati dan rombongan telah tiba di Bintuni pada Sabtu sore melalui jalur darat yang disambut Forkopimda dan jajaran Pemda Teluk Bintuni di Rumah Tamu Negara. Saat tiba, Kejati dan rombongan langsung disambut tari-tarian khas Papua serta melakukan prosesi adat seperti injak piring, mengenakan mahkota adat dan sebagainya. Dan pada hari Minggu, Kejati bersama istri didampingi Bupati dan Kejari Teluk Bintuni menyempatkan untuk beribadah bersama di Jemaat GKI Via Dolorosa sembari memperkenalkan diri serta memberikan bantuan dana pembangunan bagi jemaat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan.
Kapendam 18 Kasuari Letkol Infantri Batara Alex menggelar Coffee Morning dengan insan pers dari media cetak dan elektronik yang ada di Papua Barat. Dalam rangka mempererat hubungan antara jajaran penerangan Kodam 18 Kasuari dengan seluruh insan pers di Papua Barat, Selasa 26 Juli 2022, Kapendam Letkol Infantri Batara Alex Bulo menggelar Coffee Morning yang bertempat di kantor penerangan Makodam 18 Kasuari di Arfai. Pada kesempatan tersebut, Kapendam Letkol Infantri Batara Alex Bulo menyampaikan bahwa acara tatap muka bertujuan untuk mempererat kekeluargaan dan sekaligus mempercepat informasi kepada rekan-rekan media yang ada di Manokwari. Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, namun akan terus melibatkan insan pers dalam setiap kegiatan yang digelar oleh Kodam 18 Kasuari. Kita kumpul, ini bukan cuma satu kali saja, nanti kita kumpul-kumpul di luar. Ini sudah banyak yang kenal saya, ya. Waktu saya dandan Intel, saya dulu berantas miras di sini, babat, miras, tangkap, rekan-rekan pers saya undang, dan lain-lain banyak, ya, tangkap mafia, terutama yang dari Pak Takdir TV One, dari Metro TV teman tuh ada, sampai yang lain-lain juga. Saya sampaikan ini, saya mau sikat orang. Sini ikut. Nah, itu bang, koboi, kita dulu koboi. Itu masih bujangan. Nah, sekarang sudah keluarga, sudah tidak koboi lagi. Nah, tapi ke depan maksud saya kita tetap, ya. Nanti kita kumpul-kumpul kafe kaca malam minggu rame. Kita di kafe kaca, ya. Kita di situ kumpul para wartawan, ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita akan sering kumpul nanti, karena hobi saya kumpul, ya. Letkol Infantri Batara juga menyampaikan di bulan Agustus mendatang Kodam 18 Kasuari kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Kaimana. Untuk itu dirinya mewakili Pangdam Kasuari mengajak seluruh rekan-rekan media tidak hanya di Manokwari tetapi juga di Papua Barat ikut menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang program TNI Angkatan Darat yaitu TMMD. Program untuk di Kodam ini, ya, program kita satu yang saya highlight, garis bawahi, underline, itu adalah TMMD, zaman dulu AMD, ya, Abri Masuk Desa, yang buat dulu Jenderal N. Yusuf, ya, AMD, sekarang TMMD, nanti akan kita laksanakan di Kaimana, bulan Agustus bang, ya, bulan Agustus. Nah nanti mari kita expose, ya, tentang TMMD tersebut. Nah nanti kita koordinasi lebih lanjut. TMMD, ya, karena disitulah kita punya gong, ya, untuk Angkatan Darat saat ini untuk bidang teritorial, Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat, Bustam, mengapresiasi kegiatan Coffee Morning yang digelar oleh penerangan Kodam 18 Kasuari kepada seluruh insan pers di Papua Barat. Bustam mengatakan kegiatan ini merupakan contoh yang baik untuk kemitraan antara TNI dan media, karena sejatinya pers juga membutuhkan peran TNI Polri dan pemerintahan di dalamnya. Ya, saya selalu kalau hadir di Vietnam saya selalu memberikan apresiasi. Ini bukan sebuah pemanis, tetapi memang karena memang selama ini hubungan positif yang sudah terbangun antara Pemda sendiri bersama insan pers di wilayah Papua Barat berjalan harmonis. Jadi saya patut apresiasi dan memberikan penghargaan ini. Dan ini merupakan contoh yang baik untuk kemitraan kita. Karena sejatinya pers juga membutuhkan peran dari TNI Polri dan juga mitra yang lain pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya. Turut hadir dalam Coffee Morning Wakapendam 18 Kasuari, Koordinator Pemberitaan TVRI Papua Barat, RRI Manokwari dan sejumlah pimpinan media online dan cetak di Manokwari. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ketua Ketapang Diving Community Alexander Sitanala berharap agar masyarakat Manokwari dapat melestarikan penyu belimbing yang saat ini semakin langka.
Selama ini, keberadaan penyu belimbing hanya terpantau di wilayah Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Namun, tak disangka bahwa di Manokwari juga terdapat banyak penyu belimbing yang saat ini sedang dikembangbiakan oleh Ketapang Diving Community, yakni salah satu komunitas yang peduli terhadap pelestarian laut termasuk hewan laut. Dan salah satunya adalah penyu belimbing yang semakin langka. Ketua Ketapang Diving Community, Alexander Sitanala, kepada TVRI Papua Barat menjelaskan, selama ini masyarakat selalu mengkonsumsi telur penyu, termasuk penyu belimbing. Untuk itu, Alex memilih melakukan pendekatan dengan masyarakat agar ke depan masyarakat dapat menjual telur penyu untuk kemudian dikembangbiakan, sehingga tidak terjadi kepunahan terhadap penyu belimbing. Ya, ini salah satu penyu yang langka ya. Yang mana orang tahu penyu belimbing ini ada di daerah Wasio, Tambrau. Tapi hari ini kami memberitahukan bahwa Manokwari juga punya penyu belimbing. Harapan kami penyu belimbing ini bisa terjaga habitatnya di daerah Manokwari. Terkait informasi yang saya dapat dari masyarakat, ada beberapa kali penyu belimbing naik bertelur dan telurnya dimakan. Sehingga saya coba untuk membuat satu hubungan kerja dengan masyarakat. Kalau penyu belimbing naik atau penyu apa saja naik, beritahu saya untuk saya membeli telurnya, kolam telurnya. Daripada kalian pergi jual di pasar tidak laku, ini yang kalian makan, beritahu buat saya untuk saya membeli, jual telur itu buat saya. Saya coba lakukan itu dan akhirnya tujuan saya untuk membeli untuk tetap menjaga habitat penyu belimbing ini. Lebih lanjut dijelaskan apa yang ia lakukan bersama komunitasnya hanya untuk menjaga habitat penyu belimbing di Manokwari, karena semua penyu belimbing yang dikembangbiakan akan kembali dilepas ke laut agar di kemudian hari para penyu tersebut dapat naik dan mencari tempatnya untuk bertelur lagi. Untuk itu, Alex berharap agar masyarakat tidak melakukan pengrusakan terhadap habitat penyu belimbing. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menciptakan birokrasi kejaksaan yang profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan hukuman kepada masyarakat, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan 7 perintah harian yang wajib dijalankan oleh seluruh insan adiaksa di Indonesia. Jaksa Agung kepada seluruh insan adiaksa untuk dilaksanakan disampaikan pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun yang berlangsung belum lama ini di seluruh kejaksaan. 7 perintah Jaksa Agung tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi kejaksaan yang profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada perayaan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun pada 22 Juli lalu di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat, 7 perintah harian tersebut dibacakan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Huta Gaol. Saya menyampaikan 7 perintah harian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran keluarga besar Adiaksa dimanapun berada sebagai berikut. 1. Tingkatkan kapasitas dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan undang-undang. 2. Kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. 3. Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia. 4. Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. 5. Akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. 6. Jaga netralitas aparatur kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja kejaksaan. Dalam amanat tertulis Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dibacakan Kejati Papua Barat, disampaikan pula apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi di seluruh Nusantara yang telah bekerja keras, cermat dan cepat merespon perintah Jaksa Agung untuk meningkatkan penanganan perkara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo
mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga kesatuan NKRI dan Manokwari sebagai rumah bersama. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Manokwari dalam mengembangkan peran dan fungsinya di Kabupaten Manokwari diharapkan untuk ikut menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo belum lama ini dalam acara pembukaan Musda 2 MUI Kabupaten Manokwari. Marilah MUI Kabupaten Manokwari bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk kita merawat Indonesia. Negara dan bangsa ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan kepada kita. Bukan karena semata-mata hasil perjuangan para pendahulu kita, tetapi memang Tuhan sudah berkehendak sejak semula, sebelum kita dipersatukan di bangsa dan negara ini. Karena itu tugas kita adalah bagaimana mengisi dan juga mempertahankan negara ini sampai akhir hayat kita. Dikatakan bahwa Indonesia saat ini berusia 77 tahun. Untuk menjaga eksistensi negara bukan hanya tugas pemerintah semata, namun maka hal ini menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia termasuk umat Islam serta umat lainnya yang merupakan masyarakat Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut, Bupati Hermus Indo juga berharap agar MUI juga ikut menjaga dan merawat Papua dan khususnya Manokwari sebagai rumah bersama. Mari kita rawat Papua dan juga kita rawat Manokwari sebagai rumah di mana kita dipanggil untuk ada di sini mengabdikan diri di tempat ini. Melihat Manokwari ini sebagai tempat kelahiran kita sendiri. Melihat Manokwari ini sebagai rumah kita sendiri. Yang tetap kita jaga, lestarikan sampai kapanpun. Kita jauhkan Manokwari dari hal-hal yang merugikan kita semuanya, mengancam keberadaan kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang masuk, mari kita bersatu hati dengan seluruh umat. Kita lawan hal-hal yang negatif daripada kita. Kita pastikan Manokwari ini tetap aman untuk kita. Kita beraktivitas di sini, kita mencari makan di sini. Kita pastikan kita tetap tidur dari malam sampai pagi kita nyenyak karena tidak ada gangguan kepada kita. Manokwari ini aman, tidak ada bakar-bakaran, kita enak. Saya jujur Pak, hati saya miris ketika kita sudah bangun infrastruktur banyak yang nanti bagus ke depan. Lalu ada sekelompok orang yang tidak mencintai Manokwari ini, kemudian mereka main bakar seenaknya saja. Memangnya semua yang dibakar itu dipakai dari uang nenek moyangmu? Jujur. Jadi kalau kita nanti ke depan kita sama bangun hal yang bagus, kita berkewajiban untuk melestarikan semua yang kita bangun. Karena toh yang kita bangun itu juga kita pakai uang rakyat kita yang kita bangun. Sehingga mari kita jaga Manokwari ini untuk kenyamanan, keamanan dan juga kesejahteraan kita bersama. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita bersama-sama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.